Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok FG3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas PKM sebagai tugas akhir dari mata kuliah MPKT yang berjudul Pengolahan Limbah Tanaman Pisang menjadi Deterjen Ramah Lingkungan. Boleh di next? Boleh di next? Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Eviska Agilea, yang kedua ada Gina Dwiriana, Tara Nur Amalia, Alicia Rahmadina, Naya Tifanovila, Josephine Sere, dan saya sendiri, Yosef Nur Fekeran. Berikut adalah isi dari PKM kami. Yang pertama ada abstrak, latar belakang, tujuan dan manfaat, pengembangan gagasan, proses pembuatan, pengujian produk, serta kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Salah satu komoditas pangan terbesar Indonesia adalah pisang. Pisang banyak dikonsumsi hampir di semua kalangan oleh masyarakat Indonesia. Banyaknya jumlah pisang yang dikonsumsi beriringan dengan banyaknya jumlah limbah dari sisa hasil panen tanaman pisang itu sendiri. Saponin yang merupakan salah satu senyawa metabolit sumber sekunder pada tanaman pisang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti surfaktan, bahan kimia yang digunakan dalam deterjen. Deterjen biosurfaktan dari saponin dibuat dengan tujuan menjadi deterjen alternatif ramah lingkungan yang dapat terdegradasi secara alami. Biosurfaktan diperoleh melalui ekstraksi kulit dan batang pisang untuk mendapatkan sampel. Kemudian sampel dilarutkan dalam CMC dan SLS. Hasilnya dilakukan pengujian pH untuk menguji kelayakan dan keamanan. Ya, selanjutnya itu adalah latar belakang. Apa sih latar belakang kita untuk memilih limbah pisang menjadi deterjen yang ramah lingkungan? Yang kita tahu itu pisang banyak ditemukan di Indonesia karena merupakan salah satu tanaman hortikultura ya, dengan komoditas terbesar yang tersebar luas di Indonesia. Namun sayangnya dengan banyaknya tanaman pisang di Indonesia itu, limbahnya itu belum dimanfaatkan dengan baik oleh warga Indonesia. Padahal dalam limbah pisang itu terdapat kandungan saponin yang dapat menjadi surfaktan untuk melarutkan kotoran dan lemak. Terus alasan lain yang membuat kita memilih limbah pisang itu karena deterjen konvensional itu dari bahan kimia tuh sangat berbahaya dan dapat merusak lingkungan dan menimbulkan masalah ekologi serta mengancam kehidupan biota air. Bisa di next? Terus apa sih rumusan masalahnya? Berdasarkan latar belakang tadi, kita bisa tarik rumusan masalahnya itu bagaimana cara mengolah limbah tanaman pisang menjadi deterjen ramah lingkungan. Next. Terus tujuan dari PKM ini itu untuk melestarikan lingkungan dari banyaknya pencemaran lingkungan yang ada, khususnya pencemaran air, dan kedua menjadi alternatif pengolahan limbah tanaman pisang. Selanjutnya ada 3 manfaat utama dari ide kami ini. Yang pertama, meningkatkan hasil guna dari pemanfaatan limbah tanaman pisang dalam skala industri. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan kandungan biosurfaktan dalam limbah tanaman pisang dengan menciptakan deterjen ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mengurangi pencemaran limbah deterjen konvensional yang merusak ekosistem air. Selanjutnya yang kita inginkan dari ide ini, yang pertama adalah deterjen ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas ekosistem khususnya perairan. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas mahasiswa. Nah, untuk kondisi kekinian, yang pertama itu Indonesia belum mengolah sampah dengan baik. Dan yang kedua, limbah kimiawi yang mencemar dan merusak ekosistem. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan limbah pisang itu sendiri. Kemudian ada solusi terdahulu yang sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, yaitu ada 3, pengendalian limbah dengan tawas, karena tawas ini kurang ramah lingkungan. Nah, biasanya di dalam deterjen itu digunakan penggunaan lerak dan juga pemanfaatan biosurfaktan. Nah, jadi solusi ini adalah solusi ini mengembangkan deterjen yang ramah lingkungan atau yang bersifat biodegradable. Kemudian dalam produksi deterjen eco-friendly ini biasanya digunakan deterjen berbahan lerak. Begitu. Next. Kemudian ada proses pembuatan. Yang pertama adalah tahap ekstraksi. Jadi di tahap ekstraksi ini kulit dan batang tanaman pisang itu dicuci dengan air, kemudian dipotong-potong dan dikeringkan alami selama 2 kali 24 jam, kemudian dikeringkan dalam oven. Setelah pengeringan,
sampel dikonversi menjadi serbuk untuk meningkatkan hasil ekstraksi. Nah, kemudian proses penghalusan ini digunakan untuk memperluas luas permukaan dan memecah dinding sel tanaman. Jadi senyawa yang kita butuhkan itu bisa aktif dan bisa diekstraksi secara maksimal oleh pelarut. Kemudian metode ekstraksi yang digunakan ini adalah metode maserasi, di mana metanol digunakan sebagai pelarut. Nah, kenapa kita milih metanol sebagai pelarut? Karena sifat polaritasnya sesuai dengan zat aktif yang diteliti, yaitu kita akan menggunakan saponin, senyawa aktif yang akan kita gunakan untuk deterjen ramah lingkungan ini. Kemudian setelah ekstraksi limbah tanaman selesai, selanjutnya kita akan menyiapkan larutan yang diaduk hingga mencapai kekentalan yang optimal. Kemudian kita mencampurkan soda ash dan ekstrak limbah tanaman pisang dalam perbandingan 1:1 dan ditambahkan larutan tersebut. Setelah itu diaduk dan dibiarkan diam selama 1 jam. Setelah larutan siap digunakan, deterjen pun dapat langsung digunakan dan juga kita juga bisa menggunakan atau menambahkan pewarna dan juga pewangi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Mengapa limbah pisang? Pertama, di sini ada alkaloid 5% yang bersifat antibakteri sehingga dapat membunuh bakteri-bakteri dalam pakaian saat deterjen digunakan. Kedua, ada saponin yang mengandung 26%. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga akan mengakibatkan terbentuknya busa. Ketiga, ada asam sitrat 27% yang dapat mengikat logam-logam yang dapat menimbulkan bau, menjaga kestabilan pH, dan menjadi bahan pengawet. Keempat, ada flavonoid yang merupakan senyawa yang memiliki sifat antibakteri karena mampu melepaskan energi transduksi terhadap membran sitoplasma dan menghambat mobilitas bakteri. Lalu yang terakhir ada tanin 19%. Senyawa tanin dapat mengikat dinding protein sehingga pembentukan dinding sel bakteri terhambat. Pihak yang membantu dalam proses kegiatan pembuatan ini, yang pertama ada Universitas Indonesia, lalu Badan POM, ketiga ada lembaga riset, selanjutnya ada industri, yang kelima ada petani, khususnya petani pisang, dan yang terakhir itu ada insinyur bioproses yang tugasnya sebagai pelapor dan pelaksana gagasan ini karena mereka yang mempunyai ilmu serta latar belakang pendidikan yang cocok untuk gagasan ini sendiri. Pengujian produk. Produk deterjen dari limbah tanaman pisang tentunya melalui serangkaian pengujian. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian pH, pengujian tinggi busa, pengujian kadar air, dan pengujian iritasi terhadap kulit manusia. Dari pengujian tersebut, didapatkan hasil bahwa pH deterjen berada pada angka 7,9, di mana masih dalam interval standar baku mutu pH, yaitu 6,7 sampai 8,2. Sehingga deterjen ini aman untuk digunakan. Kemudian, tinggi busa yang dihasilkan juga lebih aman untuk digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa daya pembersihan pada deterjen limbah pisang ini lebih baik daripada deterjen konvensional. Semakin sedikit busa, maka semakin bagus kualitas pembersih dari sabun tersebut. Dari pengujian kadar air, didapatkan bahwa deterjen limbah pisang ini lebih mudah larut daripada deterjen konvensional. Hal ini disebabkan oleh ekoenzim yang berasal dari bahan organik lebih mudah larut dalam air. Kelarutan dalam air ini juga masih berurusan dengan kemampuan dalam mengangkat noda kotor. Terakhir, pengujian iritasi terhadap kulit manusia mendapatkan hasil bahwa deterjen limbah pisang tidak menimbulkan indikasi penyebab iritasi seperti panas atau gatal, sehingga menandakan bahwa produk ini aman digunakan dari segi kesehatan. Selanjutnya, kami akan memaparkan kesimpulan dari PKM kami. Gagasan yang diajukan. Solusi biosurfaktan sebelumnya berbahan lerak mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang membuatnya tidak menyenangkan bagi masyarakat umum.
Pemanfaatan limbah pisang menjadi solusi karena pisang tumbuh dengan cepat dan merupakan komoditas yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena pengelolaan sampah di Indonesia yang masih belum memadai, pengembangan biosurfaktan berbahan limbah pisang ini dapat mengurangi permasalahan sampah. Dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, diperlukan langkah strategis untuk mengimplementasikan ide ini agar biosurfaktan dari limbah pisang dapat bersaing dengan deterjen yang sudah digunakan oleh masyarakat umum. Teknik implementasi yang dapat diterapkan yaitu meneliti lanjut konsentrasi biosurfaktan untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian, untuk menjaga agar rantai pasokan tetap teratur, dibuat sistem antara produksi biosurfaktan dan produksi limbah pisang. Kemudian, penciptaan alat otonom untuk produksi produk yang cepat dan efisien, serta pelaksanaan yang lebih baik dengan menghadirkan digital twin. Next. Nah, untuk hasilnya sendiri diperlukan waktu agar halayak luas lebih memilih biosurfaktan dari limbah pisang, yang mana biosurfaktan yang beredar di pasaran memiliki persaingan yang sulit untuk dimasuki oleh produk baru. Perlahan dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi produk, biosurfaktan dari limbah pisang ini akan mulai bersaing, baik dari segi cakupan konsumennya dan kesadaran konsumen sebagaimana biosurfaktan limbah pisang lebih eco-friendly dan degradable. Gerakan produsen untuk meyakinkan masyarakat juga berpengaruh pada seberapa cepat biosurfaktan ini terpenetrasi dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok FG3. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.